terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari tugas untuk program Guru Penggerak. Jadi di Guru Penggerak ini salah satu modul 1.4. Jadi di modul ini semua peserta diwajibkan untuk mensosialisasikan apa yang telah didapatkan atau yang sudah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Tapi khusus di saat sekarang ini yang mau disampaikan adalah modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu bagaimana kita budaya positif itu bagaimana kita membiasakan hal-hal positif di sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama, sebelum kita ke budaya positif, yang perlu kita ketahui bahwa bagaimana supaya hal-hal positif itu bisa kita laksanakan. Tentunya harus mulai dari diri kita pribadi. Tentunya dari diri pribadi ini yang pertama, kita harus melakukan perubahan mindset atau perubahan paradigma, di mana pada perubahan paradigma ini salah seorang penulis yang bernama Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemudian berikutnya, ini salah satu contoh bagaimana kita merubah pola pikir atau merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau yang selama ini kita berpikir realitas kita sama, realitas atau kebutuhan kita sama, maka mulai saat ini kita berpikir kebutuhan kita berbeda. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, maka kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, hal tersebut akan dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, itu saja saya ambil. Kemudian di sini ada teori kontrol dari psikiater Dr. William Glasser. Ini kita skip dulu aja. Nah, kita langsung ke disiplin. Nah, untuk disiplin yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, bahwa apakah disiplin di sekolah sudah efektif. Itu yang pertama harus kita sadari. Namun sebelum itu, kita tanyakan pada diri kita sendiri dulu, apakah diri pribadi kita juga sudah disiplin. Kemudian berikutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Artinya adalah
ketika kita melakukan sesuatu hal positif atau mungkin disiplin positif yang kita lakukan, itu pasti ada alasannya. Kemudian berikutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain? Nah, untuk menjalankan budaya positif itu biasanya ada motivasi tersendiri dan tiap-tiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Berikutnya, orang yang memiliki disiplin biasanya akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, orang yang memiliki disiplin tinggi memiliki alasan tersendiri, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya intrinsik itu motivasi dari diri sendiri. Disiplin itu berdasarkan dari motivasi dalam diri seseorang, bukan karena motivasi ekstrinsik tadi. Misalkan karena ada dorongan dari orang lain atau ada alasan tertentu. Sehingga disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, di dalam kita menjalankan sebuah disiplin ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal yang terkait ini yang disampaikan oleh seorang penulis, Diane Busan, pada dalam bukunya yang berjudul Constructing School Discipline. Dia mengatakan bahwa orang melakukan atau motivasi orang menjalankan disiplin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita kalau berdisiplin, menjalankan disiplin itu terkadang karena takut hukuman, takut mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Biasanya itu salah satu alasan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terkadang juga orang berdisiplin atau menjalankan disiplin itu karena adanya imbalan atau suatu penghargaan. Jadi kalau nanti nggak ada imbalan, ya nggak disiplin lagi. Kemudian yang ketiga, orang berdisiplin itu biasanya karena mereka menginginkan ingin mencapai apa yang mereka cita-citakan, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, terkait dengan disiplin juga ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Di dalam kita menjalankan peraturan, biasanya tidak sedikit yang melanggar peraturan tersebut. Namun hal tersebut biasanya juga tergantung dari kebutuhan. Jadi alasan-alasan orang menjalankan atau tidak menjalankan disiplin biasanya yang pertama karena kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi orang-orang baik itu melanggar disiplin atau menjalankan disiplin biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, itu termasuk ke dalam kesehatan, tempat tinggal, makanan, rasa aman, dan seterusnya. Contohnya tadi menjalankan disiplin karena rasa aman, berarti ya memang itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya orang melakukan sesuatu ya karena ingin diterima atau membutuhkan
rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk merasa menguasai. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilannya. Kebutuhan manusia berikutnya yaitu kebebasan. Jadi setiap manusia yang mempunyai keinginan untuk bebas itu adalah hal yang wajar. Mungkin di sekolah kita sering lihat anak-anak yang bolos, yaitu memang mereka mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara salah satunya bolos tadi. Yang dipenuhi di situ adalah kebebasan. Mereka mungkin di dalam lingkungan sekolah merasa tertekan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana supaya kita menciptakan lingkungan sekolah agar siswa tidak merasa tertekan atau merasa kebutuhan terkait kebebasan ini sudah terpenuhi. Jadi dengan demikian tidak akan ada siswa yang merasa tertekan akhirnya cari kebebasan sendiri. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kesenangan. Jadi kita semua pasti membutuhkan kesenangan, walaupun terkadang harus melanggar aturan atau mengesampingkan disiplin tadi. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan dasar manusia merupakan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam menangani siswa terkait dengan disiplin tadi, terkait dengan kebutuhan dasar dari siswa, ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Jadi memang di modul ini disebutkan bahwa posisi kontrol guru salah satunya adalah penghukum. Ini mungkin sering sekali kita lakukan. Jadi biasanya yang penghukum ini ada suara tinggi, mata melotot dan seterusnya, yang marah-marah dan begitu. Namun tanpa kita sadari bahwa setelah kita melakukan hal tersebut, kita tidak pernah memikirkan perasaan murid kita. Nah, bagaimana perasaan murid kita setelah kita menjalankan posisi kontrol guru sebagai penghukum? Mungkin itu juga sering saya lakukan. Namun perasaan murid tersebut yang pasti marah sama gurunya, kemudian benci, dendam. Itu sebagian kecil rasa yang timbul akibat posisi kontrol guru sebagai penghukum. Namun sebagai penghukum ini tidak sepenuhnya salah, karena memang tergantung dari karakter siswa tersebut. Ada memang siswa-siswa yang ketika kita hukum merasa marah, benci, dendam, dan tetap diulangi. Begitu juga sebaliknya, ada siswa yang tanpa kita hukum, kita cuma bilangin atau mengingatkan, siswa tersebut sudah bisa berubah. Bahkan mungkin ketika kita hukum pun ada yang berubah, ada yang ya tetap aja seperti itu. Yang jelas mereka akan merasakan
marah, benci, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, untuk posisi kedua ini nada suaranya biasanya agak halus. Biasanya perasaan murid akan merasa bersalah atau mungkin gagal membahagiakan orang tuanya. Terkadang kita sebagai guru biasanya membuat siswa merasa bersalah itu dengan membawa nama orang tuanya. Misalnya, apa kamu gak kasihan sama orang tuamu yang begini-begini bekerja untuk kamu dan seterusnya. Nah, itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Karena ada siswa yang setelah kita bilangin seperti itu bisa berubah. Oh ya Pak, saya mohon maaf, habis ini saya nggak mengulangi dan memang faktanya nggak mengulangi lagi. Namun ada juga siswa yang merasa bersalah akhirnya minder. Ya udah terlanjur salah, ya udahlah. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini biasanya gurunya ramah, kemudian akrab, sering bercanda sama siswa. Nah, posisi ini biasanya murid akan merasa senang. Itu positifnya. Namun pada posisi ini ada negatifnya juga. Negatifnya adalah siswa tersebut akan tetap ketergantungannya kepada guru yang bersangkutan. Jadi ketika siswa sangat tergantung pada guru A, maka nanti pada guru B dia tak akan respect lagi, karena pasti akan membandingkan antara guru A dan guru B tadi. Itu negatifnya. Ya, positifnya tadi siswa akan merasa senang. Dan ketika nanti suatu saat si guru A ini tidak bisa membantunya lagi, maka siswa tersebut juga akan kecewa. Kan nggak selamanya kita harus membimbing siswa yang bersangkutan selamanya. Pasti ada saatnya nanti kita nggak bisa bantu atau kita nggak bisa bimbing karena sesuatu dan lain hal. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Biasanya pada posisi ini nada suara kita agak datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Nah, pada posisi ini seorang guru akan membantu siswa untuk menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Atau dengan kata lain, ketika siswa melakukan pelanggaran, mereka sudah tahu konsekuensi yang harus dijalankan. Berbeda dengan penghukum tadi. Penghukum biasanya langsung merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Itu tanda dari penghukum. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, siswa sudah menyadari kalau saya begini nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, bagaimana seorang guru bisa menjadi manajer bagi siswanya, sehingga harapannya nanti siswa akan merasa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Jadi untuk posisi yang diharapkan dari posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Walaupun keempat posisi kontrol itu tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya,
Di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya bahwa ketika siswa melakukan kesalahan, bagaimana kita guru membimbing agar siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahannya tanpa merasa bersalah dan merasa gagal terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan pelanggaran, maka yang perlu kita lakukan yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini langkah-langkahnya adalah bagaimana membuat siswa merasa nyaman. Kita membuat siswa merasa tenang. Jadi kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita buat dulu siswa tersebut agar nyaman, sehingga dengan demikian siswa bisa terbuka, siswa akan bercerita kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini, setelah siswa cerita atau mungkin kita tahu kesalahannya apa, kronologinya seperti apa, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita seolah-olah membenarkan kesalahan tersebut. Misalnya, oh ya wajar kamu seperti itu karena begini-begini. Tetapi harusnya tidak seperti itu, bisa diganti dengan yang seperti ini, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah yang mereka lakukan itu tidak salah, namun tetap kita koreksi dengan memberikan opsi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi setelah siswa tahu kesalahannya, mau bercerita, kemudian mereka merasa tidak gagal dengan kesalahannya, kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan, sehingga nanti ketika siswa tersebut membuat kesalahan, mereka tahu konsekuensi yang harus dijalankan. Dengan demikian, siswa tidak akan merasa dihukum. Itu bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Walaupun mungkin sama-sama tidak enak, tetapi ketika kita sudah membuat kesepakatan, maka mereka akan dengan ikhlas melaksanakan konsekuensi dari kesepakatan yang telah kita buat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah